Kita jadi mengomongkan makro nih tentang industri-industri. Mari kita kembali ke mikro. Untuk pertanyaannya bagaimana, Mbak Monika? Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada syarat-syarat diskriminasi harga. Syarat diskriminasi harga ada beberapa. Kalau di modul mungkin ada 2 kalau tidak salah, atau 3. Ini saya gabung dengan sumber yang lain. Disebutkan kalau syarat diskriminasi harga paling tidak adalah produsen satu-satunya. Kita ingat tidak ada pasar monopoli, jadi hanya ada satu produsen atau satu penjual. Kemudian segmentasi harga jelas, jadi jelas ada segmennya, ada segmen orang kaya dan orang biasa misalnya, segmen yang pasar untuk barang bagus dan pasar barang biasa, segmennya jelas. Kemudian yang ketiga adalah elastisitas permintaan pada setiap tingkat harga harus jelas. Apa maksudnya elastisitas permintaan pada tingkat harga harus jelas? Kita tahu barang itu elastis, dikatakan permintaan itu elastis jika permintaan itu elastis jika masih ingat bab 2 elastisitas. Suatu permintaan dikatakan elastis jika ada perubahan, karena akan harga betul. Jika harga berubah terjadi perubahan permintaan, itu elastis. Kalaupun elastis adanya perubahan harga, permintaan tetap betul, nggak ngefek ya, itu inelastis. Nah, di sini syarat diskriminasi harga adalah adanya elastisitas permintaan pada setiap tingkat harga. Jadi di pasar 1 dan pasar 2 itu mereka elastis. Kenapa begitu? Kalau tidak elastis ya ngapain didiskriminasikan kan? Nah, kemudian yang keempat, terjadi trade off. Tidak terjadi trade off antara kedua barang. Maksudnya apa trade off? Trade off itu barang yang satu dengan barang yang lain tidak saling bergantikan. Kalau misalkan pasar A tadi kualitasnya bagus, harganya 20.000. Kualitas B, kualitasnya barangnya jelek, harganya 100. Ini tidak trade off. Itu nggak bisa bisa digantikan dengan mudah lah. Kalau bisa digantikan dengan mudah, saya orang miskin ya beli barangnya orang kaya aja. Kalau ini bisa trade off, bisa diganti-ganti. Jadi syaratnya adalah kedua barang itu tidak bisa trade off, tidak bisa ganti-ganti. Tetap yang ini ya dia akan selalu mahal, tidak bisa digantikan dengan mudah oleh barang yang ini. Ya barang yang murah tidak bisa dengan enaknya langsung masuk ke pasar yang pasar yang kualitas bagus, karena dia tidak memenuhi standarnya. Syarat diskriminasi. Nah, diskriminasi harga dibedakan menjadi 3. Yang pertama, diskriminasi harga derajat ketiga atau third degree price discrimination. Yang kedua, diskriminasi harga derajat kedua, second degree price discrimination. Oh, inelastis, yang trade off. Apa itu yang trade off? Tadi kan ada 2 macam barang, di pasar A dan di pasar B. Kalau di pasar A produknya bagus, di pasar B produknya biasa aja. Kalau yang bisa membeli produk-produk di pasar A itu kan yang bisa membeli produk di pasar A itu kan hanya orang-orang di pasar A yang kaya. Sementara di pasar B itu kan orang-orang biasa, karena harganya murah dan kualitasnya rendah. Maka terjadi diskriminasi. Orang di pasar A tidak mau beli pasar B, mau jelek barangnya. Orang di pasar B tidak bisa membeli barang di pasar A karena mahal. Ini tidak terjadi trade off. Kalau terjadi trade off itu artinya saling bertukar gitu loh, saling menggantikan lah, saling menggantikan. Nah, kalau ini barang A dan barang B bisa saling digantikan, ini bisa dengan mudahnya
barang A, terus kalau udah jelek dilelarkan ke barang B, oh ternyata bagus, dia dimasukkan ke barang A. Kalau terjadi kasus seperti itu, maka tidak akan terdiskriminasi harga. Oh, kalau saya jadi orang miskin, ngapain saya beli barang murah, saya bisa beli barang yang di pasar. Karena dilihat dari penjualnya bisa dimasukkan nggak Bu? Maksudnya bagaimana Mas Taufik? Penjual kita masih menunggu masih dari Mas Taufik. Aduh. Bagaimana ini saudara-saudara, ada yang mau menjawab? Mas Taufik ini ada-ada aja. Tolong kerjasamanya ya Mas. Bisa dijadikan, bisa dirumputkan, boleh dijawab sendiri sama Mas Taufik. Kita lihat lanjut lagi ya. Kalau tergantung yang jual bisa atau enggak ya tergantung syarat diskriminasi harga tadi adalah yang pasti ada segmentasi konsumen, bukan dari penjualnya. Kalau misalkan yang jual di segmentasi pasar A atau yang jual Aswati, tetap aja mahal, yang segmen harganya mahal. Kalau yang Mulan Jamila disuruh dijual di pasar, Mulan Jamila dijual di pasar, Mulan Jamila jualan di pasar, kalau dia di segmen pasar yang rendah ya tetap aja dia terjualnya di pasar yang rendah. Tapi kalau Taufik mau kasih bonus ya silahkan. Itu yang jual Mulan Jamila. Ya kita lanjut dulu ya. Lanjut pada macam-macam diskriminasi harga. Ada diskriminasi harga derajat ketiga, third degree price discrimination, kemudian second degree price discrimination, dan first degree price discrimination. Jadi ini kalau biasanya kan rebutannya first, second, third. Kalau yang ini dibalik, third, second, first. Apa bedanya? Kita lihat. Kalau yang third degree discrimination price atau diskriminasi harga derajat ketiga, itu si produsen ini membedakan pasar menjadi dua. Ada dua macam harga karena ada dua macam pasar. Mudahnya begitu. Sini kita lihat, ini ada harga, ada grafik harga, bisa kita lihat. Nah, di sini ada harga 1 dan harga 2. Ada dua macam harga pada dua macam pasar. Itu third degree discrimination price, diskriminasi harga derajat ketiga. Kalau yang second degree, ada lebih dari dua harga untuk lebih dari dua segmen. Ini banyak harganya. Segmennya ada 4. Taipei, Kaohsiung, Pingtung, Chiayi. Ada 4 harganya. Kalau yang satu tadi, kalau yang third degree cuma ada 2. Bedanya harga di Taipei
Dan yang mana mbak? Silahkan mbak Rita mau tanya yang ini. Di arsip. Kita lihat di sini. Misalkan ada dua pasar, satu Taipei, satu Pintung. Taipei kan di utara ya? Salah. Taipei di selatan, Pintung di utara. Kalau Taipei kan mahal lah ya. Kalau di Pintung kan murah-murah aja. Saya kan di Pintung harganya ya 100 NT lah, jual baju. Terus kebalik, Pintung di utara, Taipei di selatan ya. Misalkan saya bikin baju, kalau di Pintung ya 100 NT lah. Kalau di Taipei, kayaknya orangnya ngapa-ngapan deh, saya jual 20 cm lah. Kalau 20 cm di Taipei saya jual cuma 50 potong lah. Potong aja di Taipei, jauh ongkosnya. Nah, kemudian berarti total revenue nya berapa? Kalau di Pintung ya dekat lah, saya jual 70 lembar.